Siapa yang udah ngomel-ngomel dari bangun tidur sampai sekarang? Coba angkat tangan. Yaskit, pahlawan kecil sehat dan ceria. Karena aku selalu menjaga kesehatan dan aku tidak takut ke rumah sakit. Akulah si Kapten Yaskit, selalu semangat, ceria, energik. Pertumbuhan badanku pesat dan mengagumkan. Tugasku menjadi pemberantas penyakit. Ku selalu rajin minum susu, karena susu itu sumber energiku. Aku juga rajin makan ikan, susu dan ikan sumber kekuatanku. Aku Kapten Yaskit, pemberantas penyakit. Dinamika memiliki anak-anak, apalagi nanti sampai dewasa, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang TK, beda-beda konsepnya. Silakan, ada yang mau nyampein lagi? Yaskit, pahlawan kecil sehat dan ceria. Kalau saya merasa tangki cinta anak saya merasa sudah terpenuhi, tapi kadang-kadang masih berperilaku buruk, apa yang harus saya perbaiki gitu? Parentingnya harus gimana ya Bu ya? Soalnya sudah dilakukan 3P, sudah dipuji, peluk dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi kenapa kok anak saya masih berkata kasar atau apapun itu? Nah, ini kita balik lagi Bu, karena yang namanya parenting itu kan kedua orang tua. Nah, apakah ada perbedaan antara perilaku, cara memperlakukan anandanya dari ayah ataupun ibu? Karena kalau bingung itu biasanya dia akan memilih yang cenderung nyaman dan enak gitu. Ini juga biasanya terjadi kepada yang punya mbah. Kita sering lihat ya, kalau ke anak kayak, loh Bu, anakku itu aku tak omongi gini-gini, nggak boleh makan coklat gini-gini, tapi karena sama mbak oleh atau sama ini oleh gitu, dia makan. Karena apa? Mereka nggak tahu perselisihan kita bahwa parenting itu harus ini gitu. Tapi yang mereka tahu adalah yang mana yang enak itu saya ambil. Sebenarnya sesimpel itu pemikiran ananda kita gitu. Jadi mana yang enak kita ambil. Nah, panjenengan sering mendengar yang namanya sekarang adalah VOC parenting gitu, yang sebenarnya itu kita lihatnya kayak dikasarin atau apa. Sebenarnya bukan terlalu dikasarin, tapi kita menggunakan terkadang kalau ananda sudah tidak sesuai dengan nilai yang mau kita ajarkan, contohnya adalah berkata kasar. Sebenarnya kalau saya ya boleh aja kayak ditapuk gitu, karena itu nggak boleh gitu. Karena apa? Karena kita tidak membiarkan, meskipun kita mau belajar gentle parenting, bukan berarti kata-kata yang tidak cocok diucapkan itu boleh di usia ananda sekarang. Jadi itu sangatlah boleh untuk menggunakan opsi-opsi lain yang mungkin bisa memberhentikan ananda gitu. Kan saya sudah punya anak remaja dan ada yang umur 12 tahun juga. Kan untuk parenting ini kan sasate ini kan buru-buru ini ya Mbak Mami ya. Mungkin dulu waktu anak yang remaja saya sekarang mungkin tidak saya asuh seperti parenting yang saat ini sudah banyak parenting ini ya. Kalau misalkan saya sudah terlambat untuk pengasuhan anak saya yang seperti itu, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu?
Mungkin saja yang menjadi garis bawah adalah tumbuh kembangnya sudah beda gitu. Jadi ketika anak usia 0 sampai 6 tahun mungkin tumbuh kembangnya adalah dia mencari tahu, keinginannya tinggi atau apa. Nanti ketika remaja fase tumbuh kembangnya kan beda nggih. Sudah masuk fase mencari jati diri. Nah, di sanalah yang kita ngikutin. Oh, remaja itu mencari jati diri, yang dicari itu gini. Berarti apa nih kira-kira yang harus kita isi di area sana gitu. Kalau Ananda mencari jati diri itu biasanya yang seperti apa sih? Caper-caper ke lawan jenis, atau mungkin bisa jadi kayak pengen diterima di lingkungan sosial kayak gitu, atau apa, kita cari tahu di area sana. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kita memulai mengisi tangki cinta ataupun membelajarkan yang namanya pola asuh dan kawan-kawannya, seperti itu nggih Bu nggih. Untuk mengisi cinta ke anak itu kan terutama dari diri kita sendiri. Saya itu kadang overstimulasi karena pagi sudah bekerja, ngurus anak, ngurus suami, ngurus pekerjaan rumah. Nah, anak saya itu terbiasa seperti ini. Ma, saya mau peluk boleh. Ma, saya mau cium boleh. Nah, terkadang saya itu merasa risih sendiri, bukan risih karena apa itu, mungkin tadi saya capek. Sebentar, saya begitu, saya marah. Bukan marah, hanya bilang sebentar ya, gitu. Nah, apa solusinya untuk saya supaya saya bisa mengendalikan overstimulasi saya tersebut? Out ya Mbak ya, kelelahan kerja yang memengaruhi emosi ibu ataupun ayah pada keluarganya, gitu nggih. Dan dia biasanya kalau ada yang namanya kelelahan kerja, dia cenderung mengabaikan lingkungannya. Karena apa Bu? Kita sudah ada muncul stres gitu. Nah, kalau kita stres, kita cenderung untuk mengabaikan orang lain. Dan kalau ada juga reaksi stres yang tiba-tiba nangis gerong-gerong sendiri, ada tiba-tiba yang ada stres tapi dia diam saja mengurung diri. Reaksi stres kan macam-macam nggih. Dan itu wajar sekali kalau reaksi stresnya kita adalah pengabaian. Nah, dari situ kita harus mulai membentuk diri kita bahwa oh, ternyata aku selain ibu, aku adalah perempuan yang berdaya gitu. Aku bisa kerja, aku bisa mengurus keluarga, dan aku juga bisa mengurus hal lainnya. Tapi balik lagi, jangan sampai lupa yang namanya diri kita gitu, karena cenderung kita lupa Bu. Ya, contohnya adalah kalau yang lakukan hal yang kita suka, contohnya mungkin kalau suka ngafe, ya ngafe seminggu sekali sendirian atau kumpul sama teman. Ini juga kenapa saya bilang bahwa seharusnya parenting itu berdua. Kalau saya bilang kayak Bu, jangan lupa kasih ambil waktu gitu untuk diri sendiri, nyalon gitu. Nah, kalau saya nggak ada suaminya kan jenengan bilang ke suami malah tengkar toh. Gitu. Tugasku menjadi pemberantas penyakit. Ku selalu rajin minum susu, karena susu itu sumber energiku. Aku juga rajin makan ikan, susu dan ikan sumber kekuatanku. Aku Kapten Yaskit, pemberantas penyakit, punya kekuatan sinar penyembuh penyakit, memindai penyakit di tubuh yang sakit. Akulah si Kapten Yaskit. Aku Kapten Yaskit, hey, sehat dan bugar, semangat ceria dan selalu energik, siap menolong teman-teman yang sedang sakit. Aku Yasmin Kid bersama TK Kalibenda. Sehat